Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi wa ridho maqlubi aqtini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang terhormat Kepala Sekolah SDN Sumber Ketempa 3, yang kami hormati calon guru penggerak angkatan 7 kelas 48A serta segenap undangan yang dimuliakan oleh Allah. Syukur alhamdulillah atas rahmat ilahi yang telah memberi kita kemampuan dan kesehatan sehingga kita bisa bertemu dalam ruangan yang penuh barokah ini dalam acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang implementasi budaya positif di sekolah calon guru penggerak angkatan 7 melalui keyakinan kelas di UPTD Satuan Pendidikan SDN Sumber Ketempa 3 dengan keadaan sehat dan berbahagia. Baiklah, izinkan kami membacakan susunan acara. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sambutan, penyampaian materi budaya positif, kemudian tanya jawab, pesan dan kesan peserta, doa serta penutup. Mengawali acara, marilah kita buka kegiatan ini dengan bacaan Ummul Quran. Biridhoi Rasul bisiril Fatihah. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin langsung oleh Ibu Ika. Kepadanya disilakan. Hadirin dimohon berdiri. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Kepala Sekolah UPTD Satuan Pendidikan SDN Sumber Ketempa 3. Kepada yang mewakili, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu koordinator daripada guru penggerak serta para guru penggerak dan teman-teman rekan guru yang berada di satuan pendidikan. Mari selalu kita menjaga puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Singkat kata, kami atas nama Ibu Kepala Sekolah SDN Sumber Ketempa 3 yang beliaunya pada hari ini tidak dapat mendampingi daripada para Bapak Ibu peserta guru penggerak Kabupaten Jember dikarenakan beliaunya bertepatan pelaksanaan umrah. Oleh karena itu, Ibu Kepala Sekolah yaitu Ibu Dr. Anda Istiqomah semenjak keberangkatan beliaunya ke Tanah Suci Mekah mengamanahkan kepada diri kami sebagai guru yang paling senior di SDN Sumber Ketempa 3 ini, dalam setiap kegiatan apapun amanah itu dialihkan pada saya bersifat sementara. Oleh karena itu, dalam penyambutan kami nantinya apabila kurang berkenan tidak sama dengan penyambutan Ibu Kepala Sekolah, utamanya kepada Bapak Ibu Koordinator Guru Penggerak serta rekan-rekan guru penggerak, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang pertama, kami mengucapkan selamat datang, selamat berkarya, selamat melaksanakan tugas sebagai calon generasi bangsa yang nantinya akan menjadi harapan pemerintah untuk dapatnya menggantikan para pemimpin-pemimpin yang sudah nantinya akan dipurna tugaskan seperti saya. Ini sudah kurang 2 tahun setengah. Oleh karena itu,
kami berpesan sedikit saja kepada para bapak ibu penggerak ini, karena saya juga mendengar bahwa bapak guru penggerak ini nantinya dipersiapkan untuk menjadi seorang pemimpin. Oleh karena itu amanah yang nantinya akan diberikan oleh pemerintah mohon dapat dilaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Dengan kata kunci hanya satu, yaitu harus tulus ikhlas. Hanya satu itu saja. Kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kira ini para bapak ibu yang bisa saya sampaikan permohonan maaf kami atas nama Ibu Kepala Sekolah dan Sumber TK 3. Usikum billah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Sumber Tenempa yang mewakili, yang terhormat para calon guru penggerak angkatan 7 kelas 48A, yang terhormat para dewan guru di SDN Sumber Tenempa. Salam kenal dari saya, pengajar praktek atas nama Ika Sofia Agustin dari Kecamatan Jombang, dari lembaga TK Rahman. Salam kenal, karena tak kenal maka tak sayang. Jadi supaya sayang, kenalan dulu. Yang pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di pagi hari ini kita bisa bertemu bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat berserta salam kami haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari jalan kebodohan menuju jalan yang terang benderang, yakni agama Islam. Selanjutnya di sini saya sebagai pengajar praktek ingin memberikan sedikit motivasi kepada calon guru penggerak supaya tetap terus bersemangat melanjutkan tugasnya, dan sekarang sudah berada di modul 1.4 aksi nyata. Perjalanan sudah 3 bulan, triwulan pertama. Sekarang sudah triwulan kedua, libur 3 bulan, dan masih ada 3 bulan lagi untuk berjuang di modul 2 dan modul 3. Tetap semangat, saling memotivasi satu sama lain, terus berkolaborasi sama teman-teman. Jadi kita tidak mandiri ya, tidak sendiri-sendiri, tapi terus bersama-sama, berjuang bersama, lulus bersama. Semangat terus. Selanjutnya untuk guru-gurunya, semoga dengan adanya calon guru penggerak di acara diseminasi ini ikut tergerak, jadi bisa daftar di calon guru penggerak angkatan selanjutnya, angkatan 8, 9, dan 10, supaya nanti ketika lulus bisa menjadi sebagai pemimpin pembelajaran yang lebih baik dari sebelumnya. Dari saya sampai situ saja. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu penyampaian materi budaya positif. Fungsi dari disiplin positif ini apa? Ini untuk mewujudkan angan-angan ibu guru semua. Angan-angannya apa? Tercurah pada visi dan misi di sekolah itu. Maka disiplin positif ini adalah upaya-upaya untuk mencetak anak-anak ke arah sana. Jadi disiplin-disiplin ini yang membentuk karakter anak supaya bisa menjalankan, bisa di lingkungan tersebut, di lingkungan sekolah tersebut bisa membudayakan budaya positif. Saya rasa mungkin ini semua guru atau semua lembaga pendidikan sudah menerapkan. Jadi di sini kami sebagai guru
bergerak, tugas kami itu hanya mereview kembali. Jadi hal-hal yang sudah mulai ditinggalkan ini mulai digerakkan kembali karena sudah terkikis oleh era zaman yang sudah luar biasa, yang sekali klik langsung kita sudah ada di Amerika dan anak-anak kita sudah banyak meniru hal-hal yang demikian. Jadi kami di sini bertugas untuk mengingatkan kembali jati diri kita sebagai orang Indonesia yang mempunyai pendidikan dan kebudayaan serta peraturan-peraturan yang sangat luar biasa. Ini jangan sampai terkikis. Kita mempertahankan hal tersebut. Sebagai guru kita wajib ingkarso senturodo ing madya mangunkarso tuturi handayani. Nah, ini memang slogan dari dulu ya, tidak asing dan ini memang sudah dibudayakan sebetulnya karena sekarang ini hanya perlu mereview kembali. Kemudian sebagai guru, seorang guru kita wajib juga mengembangkan nilai-nilai yang pertama mandiri buat diri kita sendiri. Tanpa disuruh sama kepala sekolah kita juga harus bisa mengembangkan diri. Misalnya dengan ikut seminar, workshop atau mungkin webinar yang sifatnya daring. Ini sudah banyak. Kemudian inovatif. Inovatif ini memang harus dimiliki oleh seorang guru. Kenapa? Karena inovatif ini sangat mendukung pembelajaran yang lebih efektif. Kenapa? Karena kadang anak-anak kita itu bosan dengan lingkungan kita. Kemudian kolaboratif. Kolaboratif ini adalah kerjasama antar guru, teman sejawat. Kadang kalau kita sudah diberi kepercayaan ke kelas, kita hanya mikir kelas saja, satu kelas saja. Tapi kita juga perlu berbagi dengan teman-teman. Sehingga untuk mewujudkan disiplin positif itu kita bisa maksimal. Jadi bukan hanya di lingkungan kelas, tapi lingkungan sekolah itu sudah membudayakan budaya positif. Kemudian berpusat pada anak. Seorang guru kita harus memberikan pembelajaran yang berpusat kepada anak, menghamba kalau istilahnya di filosofi Ki Hajar Dewantara. Menghamba bukan berarti kita menyembah ke anak, namun apa yang kita lakukan semata-mata untuk perkembangan anak didik kita. Jadi kita tidak anak itu pintar karena apa? Karena orang tuanya setiap bulan memberikan jatah lebih kepada saya, bukan itu ya. Tapi memang ini sebagai tugas seorang guru yang mendidik dan mengajar siswa kita, sehingga apa yang kita lakukan itu bermanfaat kepada anak. Ini yang dicontohkan oleh Ki Hajar Dewantara. Anak itu seperti tanaman. Kita seorang petani yang anak itu adalah biji yang siap ditanam, dan bagaimana cara guru itu membuat biji itu meskipun bukan dari bibit yang unggul, dia bisa menjadi yang terbaik, bisa menjadi tanaman yang berkualitas tinggi. Itu demikian yang disampaikan oleh filosofi yang Dewantara. Nah, ini nilai-nilai kebajikan profil Pancasila. Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan bergotong royong kreatif. Ini yang merupakan misi dari semua guru yang sudah, apalagi sudah menerapkan IKN, ini merupakan visi. Jadi mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itu dari saya, disiplin positif. Monggo selanjutnya kami berikan keyakinan kelas oleh Ibu Ika Wahyuningsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Ika Wahyuningsih. Saya sehari-hari mengajar di SDN Negeri 1. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang keyakinan kelas, di mana tadi Bu Eli sudah menjelaskan tentang disiplin positif yang akan diterapkan di sekolah. Di sini kami dalam acara diseminasi implementasi budaya positif di sekolah. Nah, tadi sudah dijelaskan bagaimana di sekolah itu biasanya banyak ada peraturan-peraturan. Di sini peraturan kelas, sedangkan kami dari TGP ini mendapatkan ilmu baru tentang keyakinan kelas.
Budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Salah satu unsur utama dari budaya positif adalah sebagai salah satu wadah menciptakan budaya positif yang berhubungan erat dengan tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Salah satu langkah untuk membangun disiplin positif adalah membuat keyakinan kelas. Kami belajar untuk membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kami yakini setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya lingkungan yang positif. Perilaku warga kelas dapat menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Nah, selanjutnya bagaimana prosedur dan pembentukan keyakinan kelas? Pembentukan keyakinan kelas yang pertama, keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Setiap keyakinan kelas itu berbeda. Kita sesuaikan dengan kelas yang kita bersama-sama, misalnya kelas bawah peraturannya lebih keyakinan kelas yang kita buat itu lebih simpel, lebih bermakna, anak-anak lebih bisa dijalani, tidak yang terperinci seperti peraturan. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Contohnya, jika ada kalimat negatif, jangan berlari di dalam kelas atau koridor, diganti dengan kalimat positif yang lebih ramah anak, berjalanlah di kelas atau di koridor. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Kenapa? Supaya anak-anak mudah mengingat dan dipahami, sehingga mereka juga lebih mudah untuk menjalankannya. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas berkisar antara 3 atau 7 keyakinan. Jika terlalu banyak, khawatir sulit untuk dijalankan. Keyakinan kelas yang dibuat sebaiknya dapat diterapkan di kelas masing-masing. Dan semua warga kelas berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan diskusi atau curah pendapat. Prosedur pembentukan keyakinan kelas, yang pertama mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid untuk diskusi atau curah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati, keyakinan yang perlu disepakati di kelas. Yang kedua, mencatat masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau kertas besar seperti poster, di mana semua anggota kelas dan warga bisa melihat hasil diskusinya. Yang ketiga, menyusun keyakinan sesuai dengan prosedur. Tadi di awal pembentukan yaitu mengganti kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat yang positif. Yang keempat, meninjau kembali hasil diskusi jika di dalamnya masih banyak mendapati pernyataan yang tertulis dalam kalimat negatif atau berupa peraturan, maka itu perlu ditinjau kembali. Nah, setelah yang terakhir yaitu setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya. Biasanya dibuat dalam kertas kecil, ditempel di folio, dan persetujuan itu menulis nama kalau kelas bawah, kalau kelas atas mungkin dalam bentuk tanda tangan. Menandatangani keyakinan sekolah atau kelas termasuk guru dan semua siswa. Berikut contoh keyakinan kelas 1, ada contoh kelas bawah, kelas atas, dan untuk tingkat menengah. Kelas 1 seperti yang pertama, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, supaya mereka di sekolah belajar dengan senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai, dan setiap anggota kelas perlu merasa aman.
dalam keyakinan kelas ini tidak ada butir yang menyatakan punishment atau sanksi jika ada terjadi pelanggaran. Hanya kita meyakinkan nanti akan untuk pelanggaran punishment itu akan dijelaskan lebih lanjut materi berikutnya. Contoh keyakinan kelas 5, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain, berkomitmen terhadap setiap tugas, dan senantiasa membantu. Ini adalah salah satu nilai-nilai kebajikan yang perlu diterapkan di kelas. Contoh dari keyakinan kelas 7 dalam nilai kebajikan hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Berarti di sini bekerja itu ada nilai tanggung jawab terhadap tugasnya. Yang ketiga ada diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Nah, di sini contohnya keyakinan kelas yang dibuat antara 3 atau sampai 7 butir, karena supaya dalam pelaksanaannya anak-anak mudah mengingat dan tidak sulit untuk menjalaninya. Selanjutnya ada grafik G, ada yang terdengar, terlihat, dan perilaku. Terdengar, satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa menyelesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Pada terdengar ini banyak sekali nilai-nilai kebajikan. Di sana ada tolong menolong, tanggung jawab, dan saling membantu. Yang terlihat seperti berempati terhadap perasaan orang lain. Yang kedua, memegang barang milik orang lain hanya dengan izin, mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik dan berbagi. Contoh keyakinan kelas yang berperilaku seperti tersenyum dengan ramah ketika bertemu dengan guru atau dengan temannya, memberikan salam hormat, berjabat tangan, namaste, meletakkan tangan di dada atau salim. Selanjutnya, memberikan ruang bekerja dan postur tubuh yang tenang. Terima kasih. Berikut materi yang tentang keyakinan kelas. Materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Afiatul Mutmainah. Saya dari SMA Negeri Kalisat. Tempat tinggal saya di utaranya SMA Kalisat, Pak. Ada perumahan baru di sana, hanya berapa unit. Nah, situlah rumah saya. Monggo Bapak Ibu apabila lewat mampir. Yang terhormat Kepala Sekolah, saya mewakili Dewan Guru dan teman-teman CGB. Di sini saya bukan menggurui, ya, hanya izin share sedikit ilmu yang kami dapatkan di Guru Penggerak agar teman-teman yang di sini, saya anggap teman-teman, kebetulan masih muda-muda di depan saya. Jadi agar tergerak juga hatinya untuk mengikuti program Guru Penggerak di angkatan berikutnya. Nah, ternyata di program Guru Penggerak itu sangat luar biasa, Bapak Ibu. Di sini kita diberi pembekalan bahwa ternyata menjadi seorang guru ini seperti ini. Awalnya saya menjadi seorang guru yang kaku, satu kaku, yang kedua lebih ke bagaimana anak itu nilainya harus bagus begitu. Nah, ternyata tidak. Setelah kita tahu filosofi Ki Hajar Dewantoro menjadi seorang guru itu tidak seperti itu, Bapak Ibu. Nah, jadi satu, saya dituntut untuk menjadi guru yang inang sosok tulodo, menjadi teladan yang baik bagi siswa-siswi. Kemudian dituntut untuk membersamai kodrat alam dan kodrat zaman siswa. Jadi sebenarnya kodrat siswa itu bermain.
Jadi yang benar, ketika Bapak Ibu di ranah SD, TK, PAUD membersamai anak-anak dengan bermain, itu betul sekali. Nah itu yang susah bagi saya di SMA. SMA tuh rata-rata materi, nilai ujian begitu. Nah ini menjadi PR saya bahwa sebenarnya kodrat anak adalah bermain. Jadi bagaimana kita membersamai anak sambil bermain. Itu sedikit tentang guru penggerak. Program guru penggerak ini luar biasa. Monggo untuk mendaftar di guru penggerak. Oke, di sini saya akan menyampaikan seri ilmu tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Next Pak. Tadi sudah disampaikan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas itu penting? Penting Bapak Ibu, apalagi memulai KBM ya, memulai ajaran baru. Biasanya guru itu bukan keyakinan kelas, kalau dulu itu kesepakatan kelas. Ya. Atau kontrak belajar. Nah, kontrak belajar sama di program guru penggerak itu yang namanya keyakinan kelas. Di mana keyakinan kelas itu disepakati secara bersama. Jadi tidak guru yang memutuskan. Rata-rata kan kita yang memutuskan ya Bapak Ibu. Tidak boleh terlambat, gurunya terlambat. Begitu kan biasanya ya. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi kita harus membuat sebuah keyakinan di mana sama-sama diyakini antara siswa dengan guru, sehingga akan memunculkan motivasi intrinsik. Nah, motivasi ini ada dua Bapak Ibu, jadi motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik, di mana motivasi intrinsik itu hadir secara kesadaran. Bagaimana sih untuk menumbuhkan motivasi intrinsik? Yang pertama, motivasi perilaku manusia itu ada 3. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, next Bapak. Untuk menghindari ketidaknyamanan, rata-rata siswa kita disiplin ya, disiplin. Tolak ukur disiplin adalah biasanya mengikuti aturan yang ada, begitu kan? Biasanya begitu tolak ukurnya. Padahal disiplin itu belajar, di mana pelajaran ini bisa merubah sikap atau merubah tingkah laku. Nah itu sebenarnya titik poin dari sebuah disiplin. Nah rata-rata anak-anak itu patuh terhadap aturan karena menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Daripada dihukum, begitu kan ya? Nah kemudian muncullah di situ pertanyaan, apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Jadi menghindari hukuman, daripada di setrap ya, kalau SD begitu ya, daripada disuruh keliling, nah lebih baik ikut aturan. Nah ini salah satu pemunculan motivasi yang paling rendah. Yang kedua, next Pak. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini yang sering kita lakukan, memberikan penghargaan, memberikan penghargaan, memberikan hadiah. Biasanya begitu. Ayo, siapa yang bisa pulang lebih dulu, gitu kan ya? Itu yang sering kita lakukan nih. Ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi. Di sini orang berpeliran laku untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain, ingin mendapatkan mendapatkan pujian. Sehingga pertanyaannya adalah, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan begitu? Jadi sebenarnya ini tidak begitu bagus untuk diterapkan. Apalagi saat tadi menurut Bapak Kepala Sekolah yang mewakili, kita harus ikhlas begitu ya. Nah, poin yang ini jauh dari kata ikhlas begitu, karena yang diharapkan adalah penghargaan atau hadiah. Oke, next. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah inilah sebenarnya yang perlu kita pelajari, yang perlu kita tumbuhkan di dalam diri siswa, bahwa untuk menghargai diri kita. Kenapa kita sebagai guru harus masuk tepat waktu, harus disiplin? Mengapa? Apa untuk diberi nilai plus oleh kepala sekolah? Tidak, tapi kita untuk menghargai diri kita, menghargai waktu. Oke. Sehingga motivasi ini dapat memunculkan dari dalam. Ketika kita sudah pada level ini, maka motivasi intrinsiklah yang kita dapatkan. Next. Kemudian bagaimana menumbuhkan disiplin secara internal tanpa paksaan? Rata-rata kita sebagai guru kan memaksa, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, begitu kan ya? Monggo.
kegiatan yang membuat mereka senang. Nah tadi karena kodrat siswa itu adalah bermain, jadi bagaimana kita membuat pembelajaran yang inovatif. Jadi gurunya yang harus belajar, bagaimana siswa ini bisa senang. Oh ternyata siswa senangnya ketika dibuat permainan. Nah, jadi kita harus memfasilitasi siswa. Yang kedua, membantu murid untuk menemukan inspirasi. Yang ketiga, membuka ruang dialog dengan murid. Nah, inti dari semua ini adalah berdialog, menjalin hubungan bersama murid, berdialog. Jadi apa sih yang dibutuhkan anak ini? Apa sih yang dibutuhkan anak ini? Karena setiap anak unik, setiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda. Jadi kita sebagai guru harus mampu memfasilitasi perbedaan tersebut. Nah, motivasi yang benar itu bukan dikarenakan menghindari rasa tidak nyaman atau hukuman tadi, atau menerima imbalan. Motivasi yang memunculkan disiplin positif adalah motivasi yang untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang diyakini. Motivasi karena hukuman dan penghargaan ini hanya bersifat sementara atau eksternal. Contoh begini, misal saya sering di kelas itu memberi hadiah. Nah, ketika saya tidak masuk, saya tidak masuk, kemudian digantikan oleh guru lain yang tidak membiasakan memberi hadiah. Bagaimana perasaan siswa? Pasti kecewa. Begitu kan kalau dia kok oleh hadiah, biasa nunggu dia oleh hadiah, begitu kan ya? Nah, itulah sifatnya sementara. Okay, next. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan tidak bisa terlepas dari pembiasaan budaya positif di sekolah. Jadi mari kita mulai membiasakan budaya positif dari hal yang kecil. Misal terbiasa tersenyum pada siswa, kemudian menyambut siswa ketika pagi, itu kan biasanya nih Pak. Jadi menyambut siswa datang kita sambut. Nah itu salah satu bentuk disiplin positif yang efeknya luar biasa pada siswa. Seperti anak saya itu PAUD. Anak saya PAUD ketika bundanya menyambut dia, halo Mas, assalamualaikum. Dia energinya luar biasa. Jadi untuk mengikuti KBM untuk selanjutnya energinya luar biasa. Tapi ketika bundanya cuek, dia datang. Bunda tidak ada yang nyambut ya Bu, pasti begitu sama saya. Nah, akhirnya dia bad mood. Ketika bad mood sudah sampai akhir bad mood. Nah, itulah hal kecil yang dapat mempengaruhi sesuatu yang lebih besar. Oke, kemudian di situ ada motivasi manusia, kemudian posisi kontrol nanti yang akan disampaikan oleh rekan saya, kemudian segitu dan distribusi. Next. Lalu bagaimana dong cara memotivasi murid tanpa pujian atau hadiah? Oke. Mengganti pujian atau hadiah dengan apresiasi. Apresiasi itu biasanya berada di akhir KBM. Jadi di akhir KBM kita refleksi dan apresiasi apa sih yang sudah dicapai oleh murid pada hari ini. Jadi secara umum itu akan lebih baik daripada perorangan. Oke, kemudian identifikasi kebutuhan murid sehingga dapat menstimulasi munculnya motivasi intrinsik. Jadi tetap tugas guru adalah menstimulasi munculnya motivasi intrinsik. Kemudian hindari menjanjikan sesuatu atau mengiming-imingi. Nah ini ternyata tidak baik. Mengiming-imingi. Apresiasilah secukupnya pencapaian mereka dan cobalah lebih dekat dengan murid. Oke, next. Nah ini Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi. Jadi ada yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena saya tidak akan terlambat lagi. Ini hukuman karena terlambat, maaf. Nah, kira-kira ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, hukuman. Ingat konsekuensi berarti sesuatu yang harus dia lakukan karena kesalahannya begitu. Kalau itu kan termasuk hukuman. Hukuman itu lebih menyakitkan.
lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Nah, konsekuensi. Nah, kalau seperti ini baru dia konsekuensi. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Okay, next. Next. Oke, dia. Sudah. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman ya, menyakitkan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat pelajaran. Nah, konsekuensi. Oke, saya rasa sudah bisa memahami mana hukuman, mana konsekuensi. Jadi, mari mulai sekarang kita sudah beralih sedikit yang biasa menghukum untuk tidak lagi menghukum ya. Oke, itu saja dari saya. Selanjutnya yang tentang restitusi yang akan disampaikan oleh rekan saya Bapak Rosiman. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata-kata yang jelimet. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan materi tentang restitusi, dan baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bapak Ibu yang saya banggakan, nama saya Rosihan Ariwibowo. Saya kelahiran Banyuwangi, tapi leluhur-leluhur saya ini ada di Kalisak. Jadi keluarga besar ibu saya itu keluarga besarnya di Kalisak. Bahkan foto mbak saya ada di ruang kepala sekolah itu. Bu Subaria itu adalah mbak saya. Saya sekarang dinas di SDN Padomasan 5 di Kecamatan Jombang, dan alhamdulillah masuk dalam calon guru penggerak di angkatan 7. Baik, langsung saja supaya menyingkat waktu. Yang pertama, saya akan menyampaikan bahwa restitusi, seperti yang sudah disampaikan Bu Afi tadi, bahwa motivasi dari anak-anak kita, anak didik kita itu ada 3. Yang pertama itu hukuman, penghargaan. Nah, yang ketiga ini adalah restitusi. Jadi, apa restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Saya ingin berkenalan dengan Bapak ini. Bapak namanya siapa? Gitu? Yuli Fedra, kelas mengajar kelas berapa? Baik, mengajar kelas 4. Pasti sehari-hari ya, jadi kan pasti ada yang kita sebagai guru itu menemui, entah itu siswa melanggar apa, melanggar bagaimana. Coba saya ingin tahu selama ini bagaimana cara jenengan ya, memberi apa ya istilahnya ya, memberi efek jerah supaya anak itu berubah. Bagaimana caranya? Biasanya anak itu egonya makan di kelas, makan di kelas, terus sampahnya buang di kolom meja. Nah, untuk mengakali itu, saya memberikan hukuman agar jerah. Nah, nanti anak-anak itu disuruh bernyanyi di depan kelas. Nah, gitu. Yang enteng-enteng aja, yang penting anak-anak sekiranya dapat untuk tidak mengulanginya kembali seperti itu. Terus efeknya bagaimana? Efeknya kira-kira anak-anak itu serasa malu gitu, malu kalau disuruh diberi hukuman seperti itu. Ya, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada yang berpendapat lain. Ada yang lain atau menceritakan pengalaman? Coba, Bapak ini mengajar kelas berapa? Masih muda, kelas 1 jarang Pak. Mungkin ada pengalaman yang perlu diceritakan terkait dengan hukuman atau apresiasi hadiah. Terima kasih sebelumnya Pak atas waktunya. Kebetulan juga saya di sini masih baru di kelas 1. Mungkin kelas 1 ini anak-anaknya sangat istimewa dalam artian itu
bahasa kasarnya itu nakal. Nah, karena mungkin kelas 1 ini usianya masih terlalu dini, jadi saya sebagai guru di kelas 1 itu mungkin tidak pernah memberikan hukuman dalam bentuk entah itu berdiri di depan, bernyanyi, ataupun bentuk secara kekerasan fisik. Mungkin saya cuma sebatas mengingatkan saja, mengingatkan, itu pun tidak menggunakan apa ya, nada tinggi. Mungkin cuma sebatas mengingatkan saja. Mungkin itu. Terima kasih. Aturun. Ya, sabar. Memang guru kelas 1 itu harus sabar. Kalau tidak sabar lari ya, karena perubahan dari TK ke kelas 1 itu ya harus sabar betul. Baik, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Yuli ya. Jadi memberikan efek jerah dengan cara menyuruh bernyanyi ya. Nah, jadi walaupun memang Pak Yuli itu tidak menggunakan hukuman fisik, tapi faktor seperti itu faktor ekstrinsik ya, seperti yang disampaikan Bu Afi tadi ya. Guru tetap yang memberikan aturan. Kalau direstitusi ya, jadi bagaimana cara kita sebagai guru membangkitkan ya, memperbaiki kesalahan mereka ya, sehingga mereka bisa kembali Pak Bambang, slide yang sebelumnya ya, membantu murid berbimbing tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, ada teladan, jadi ada kesadaran di dalam diri mereka sehingga mereka mau berubah, ada nilai-nilai positif yang mereka pegang sehingga mereka tidak mengulangi kesalahan yang telah mereka buat. Next. Mengapa harus restitusi? Kenapa kok tidak hukuman? Kenapa kok tidak penghargaan? Yang pertama, membantu murid memiliki tujuan. Belajar itu tujuannya apa? Kalau kamu berbuat seperti ini itu tujuannya apa? Seperti itu. Jadi kalau si murid memiliki tujuan, maka akan muncul kesadaran dalam diri mereka sehingga mereka akan berbuat atau memiliki disiplin yang positif dan juga menimbulkan memiliki disiplin yang positif. Disiplin positif ini yang menyebabkan anak-anak itu akan selalu berbuat baik. Berikutnya yang ketiga, memulihkan dirinya setelah berbuat salah ya, yaitu melalui evaluasi internal. Guru membimbing siswa untuk melakukan evaluasi internal. Jadi kalau sudah melakukan evaluasi internal, murid itu tahu apa kesalahan yang dilakukannya, terus mengetahui apa efek atau akibat yang telah ditimbulkan karena perbuatannya, nanti insya Allah murid itu akan menjadi baik dan tidak akan mengulangi perbuatan yang kurang baik tadi. Nah, terus ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dari kesalahan itulah siswa akan belajar. Oh, yang saya perbuat ini salah ternyata. Saya dijauhi teman-teman. Kenapa? Karena saya melakukan kesalahan. Nah, maka dari sanalah akan timbul rasa siap. Terlalu semangat. Iya. Sehingga timbul penyesalan pada diri siswa tersebut. Akhirnya mereka mendapatkan pelajaran yang akan dipakai terus di masa yang akan datang. Ya. Mungkin kita sering menemui kalau sudah siswa itu menyesal, maka dia akan atau tidak akan mengulangi perbuatan yang dia lakukan. Berikutnya, restitusi memperbaiki hubungan, yakni membantu siswa atau murid-murid dalam hal mereka ingin menjadikan orang seperti apa dan bagaimana mereka ingin diperlakukan.
Kita mungkin sebagai manusia ya, namanya murid juga tahu ya, mereka ini diperlakukan bagaimana. Maka dengan pengetahuan mereka itu, dia akan berpikir berulang kali jika ingin melakukan kesalahan. Akhirnya mengevaluasi dampak dari tindakan mereka pada orang lain. Nah ini yang evaluasi dampak tindakan mereka pada orang lain inilah yang akan menyebabkan timbul penyesalan seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Berikutnya, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Sekali lagi, hal yang dipaksakan itu kadang efektif untuk jangka pendek. Guru membuat peraturan harus begini, harus begini, harus begini. Kalau ada guru mungkin siswa akan taat. Tapi ketika guru meninggalkan kelas, maka murid sudah tidak taat lagi pada aturan itu. Maka direstitusi, yang dipaksa bukanlah restitusi yang sebenarnya ya. Jadi restitusi yang dipaksa itu namanya konsekuensi, jadi bukan paksaan. Sekali lagi, restitusi itu menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi. Next. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Murid ya, sebagai guru, kita membimbing murid untuk mengeksplorasi orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi ada teladan yang mungkin dimunculkan. Ya, termasuk kita sendiri sebagai guru tentu saja harus jadi teladan yang baik bagi murid-murid kita. Sehingga dari sana guru mulai bertanya tentang kejadiannya, terus seberapa sering kesalahan itu dilakukan, terus apa yang dilakukan siswa, sehingga kalau timbul pertanyaan-pertanyaan seperti ini dari hati ke hati, murid tidak akan berbohong pada guru, sehingga siswa akan berlaku jujur. Next. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kita tahu mungkin bahwa kita itu punya kebutuhan dasar ya, kebutuhan dasar untuk belajar, kebutuhan dasar akan rasa nyaman dan lain-lain. Yang itu pasti setiap orang punya. Nah, kalau sudah siswa atau murid itu tahu apa kebutuhan dasarnya, maka saya jamin siswa akan juga menjaga atau memperhatikan hak-hak kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh orang lain, sehingga dia akan berpikir-pikir ulang ketika dia akan berbuat yang merugikan orang lain. Next. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Murid belajar untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Kalau dari bahasa sehari-hari mungkin merefleksi ya, merefleksi diri sendiri, bukan untuk merefleksi orang lain. Sehingga murid dapat mengontrol dirinya dengan lebih baik dengan tujuan yang lebih baik pula. Next. Restitusi fokus pada karakter, bukan kepada tindakan. Ini yang setiap ganti kurikulum menjadi PR bagi kita, bahwa membentuk karakter murid ini adalah yang utama. Murid akan menyadari dia sedang menjadi orang yang seperti apa. Yang itu adalah menunjukkan fokus pada penguatan karakter. Lagi-lagi harus ada teladan yang bisa mempengaruhi siswa atau murid sehingga dia mempunyai karakter yang kuat untuk selalu berbuat baik. Restitusi menguatkan. Kuat di sini artinya menyadari apa yang bisa murid ubah dan murid benar-benar mengubahnya. Next, Pak. Nah, ini yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi biasanya kalau sudah siswa itu berbuat salah, dia akan dikucilkan. Bahkan guru kadang, keluar kamu, akan diatur seperti itu. Maka setelah dia menyadari dirinya bersalah dan menyesal dan tidak akan melakukan lagi, maka dia bisa kembali ke kelompoknya.
Jadi mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan mengenai teori restitusi. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Baik, terima kasih. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Ahmad Zainullah. Dalam kesehariannya saya mengajar di SMP Islam Mahfudul Quran di Jimbo. Nah, di sini saya kebagian untuk memberikan ilmu saya selama saya belajar di Guru Penggerak Angkatan 7. Yang pertama di modul 1. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang 5 kebutuhan dasar manusia, di mana sebenarnya apa yang dilakukan oleh siswa kita itu kebutuhan dasar yang pertama yaitu adalah kebutuhan bertahan hidup, di mana kebutuhan bertahan hidup atau nama lainnya adalah survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis, yaitu untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian untuk yang selanjutnya, next, yaitu kebutuhan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, yaitu kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk setiap tetap terhubung dengan orang lain, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Misalnya di suatu kelas ada anak yang sangat aktif, misalkan diberikan suatu pertanyaan, dia aktif untuk terus menjawab, maka anak tersebut tergolong pada kebutuhan yang untuk penguasaan. Itu. Yang next berikutnya, yaitu untuk yang kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan dasar akan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal yang baru dan menarik. Berikutnya, kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka juga suka permainan dan suka mengoreksi barang, suka bergurau, suka melucu atau berkomedi, dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Biasanya kebutuhan ini sangat terpenuhi pada saat kegiatan olahraga. Biasanya kebanyakan siswa, terutama di sekolah saya, itu kalau sudah waktunya olahraga mereka senang sekali, bahkan banyak yang masuk. Tapi kalau sudah pelajaran saya matematika, mereka banyak yang jarang masuk, seperti itu. Berarti saya pribadi sebagai guru matematika harus memenuhi rasa kesenangan mereka, seperti itu. Dan bersyukurlah guru-guru olahraga yang bisa memenuhi rasa kesenangannya. Selanjutnya, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan yang sudah kita sepakati sebelumnya, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Salah satu contoh tadi yang sudah saya sampaikan, saya ngajar matematika, banyak siswa yang jarang hadir di saat pelajaran matematika. Nah, sebenarnya mereka itu kebutuhan rasa senang mereka untuk belajar matematika itu masih belum terpenuhi. Nah, seperti itu. Jadi dikarenakan mereka masih gagal memenuhi kebutuhan dasar rasa senang untuk belajar matematika. Seperti itu. Istilah PR saya sebagai guru untuk memberikan kebutuhan dasar kesenangan harus muncul dalam diri anak.
Jadi pada saat pelajaran matematika. Ikutnya Bu. Nah, setelah memahami 5 dasar kebutuhan manusia, maka jelas bahwa anak-anak itu akan melakukan sesuatu atau tindakan baik dan buruk untuk memenuhi kebutuhannya dan sesuai dengan keinginan yang diharapkan. Demi mencapai kebutuhan hidup, anak-anak akan melakukan tindakan baik atau buruk. Jadi semua perbuatan baik ataupun buruk anak itu semua pasti ada tujuannya. Seperti itu. Selanjutnya, misalkan ada contoh seperti ini. Ibu Akbar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi Doni ini ceritanya itu meminta bekal untuk makan siang dengan paksa kepada temannya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Merujuk pada situasi yang sedang dihadapi Ibu Ambar di atas, dalam konteks penegakan disiplin positif, Ibu Ambar sebaiknya mencari tahu alasan kenapa Doni bertindak seperti itu. Jadi Doni kan ceritanya minta makan siang itu, minta makan siang secara paksa kepada temannya yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni. Nah, jadi seandainya apakah di sekolah ini pernah terjadi seperti itu siswanya? Apakah pernah ada? Pernah. Kalau memang pernah terjadi seperti itu, siswa yang seperti itu jangan langsung disalahkan. Jadi kita sebagai pendidik harusnya mencari tahu dulu kenapa siswa saya berbuat seperti itu. Jadi dengan adanya seperti itu, kita akan tahu nanti, oh berarti siswa kita itu kebutuhan dasar yang apa yang harus dia penuhi, seperti itu. Demikian penjelasan dari saya untuk 5 kebutuhan dasar manusia. Terima kasih untuk waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang selanjutnya masih perlu perkenalan. Nama saya Fawaid, saya dari SDN Sumber Tempat Tinggal. Pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk menyampaikan 5 posisi kontrol pada program Guru Penggerak tahun ini, yaitu bergabung di angkatan ke-7 Kabupaten Jember. Kami sudah melaksanakan modul 1 dan terakhir ini adalah aksi nyata di modul 1 dan 4. Bapak Ibu, perkenalkan pada kesempatan kali ini dari apa yang telah disampaikan oleh teman-teman di depan saya sebelumnya, pada lanjutan di materi ini yaitu 5 posisi kontrol. Pada 5 posisi kontrol yang akan kita bahas ini adalah bagaimana ketika keyakinan kelas, budaya-budaya positif yang sudah ditanamkan di sekolah, karena semua penanaman budaya positif tidak akan murni lancar begitu saja, pasti akan ada kendala dan tantangan yang akan kita hadapi. Dan kita sebagai guru, bagaimana cara menghadapi tantangan dalam terus meningkatkan budaya positif yang sudah kita kembangkan di sekolah. Terus terang pada saat ini budaya positif semua CGP atau calon guru penggerak mau tidak mau harus menerapkan di sekolah masing-masing. Paling tidak belajar di ranah kelasnya masing-masing. Syukur-syukur nanti bisa dikembangkan secara umum di tingkat sekolah. Namun demikian, perlu banyak hal yang harus kita lakukan, baik itu kolaborasi dengan murid, dengan kepala sekolah, dengan teman sejawat, bahkan dengan elemen masyarakat. Tujuannya satu, setiap kegiatan pengembangan, baik itu pengembangan siswa, pengembangan karakter siswa, pengembangan guru, dan pengembangan metode kependidikannya,
seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro bahwa tujuannya adalah murid dan murid. Artinya konsep menghamba yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro sampai sebegitunya menyampaikan bahwa guru harus menghamba kepada murid. Kenapa? Karena saking pentingnya dunia pendidikan, yang harus dipentingkan pertama kali adalah murid. Bapak Ibu yang saya hormati, 5 posisi kontrol. Next, Bapak. Pertama kali dikenalkan oleh Diani Gosset, yaitu dalam bukunya Restitution atau Restructuring School Discipline, yang mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas mereka selama ini. Jadi 5 posisi kontrol yang akan kita bahas ini mungkin akan lebih nyata, karena pada saat ini akan saya tampilkan seperti apa sih. Kalau tadi mungkin budaya positif yang disampaikan oleh teman-teman seperti apa untuk pengaplikasiannya, bagaimana tadi seperti yang disampaikan ada hukuman dan punishment, tidak boleh dilakukan lagi di sekolah. Kali ini akan saya tampilkan bagaimana seorang guru harus bersikap terhadap siswa yang masih belum bisa mengembangkan dirinya untuk melaksanakan budaya-budaya positif yang sudah kita sepakati bersama. Next, adapun 5 kontrol atau 5 posisi kontrol yang akan kita bahas. Yang pertama adalah bagaimana guru sebagai penghukum. Seperti apa guru yang sebagai penghukum? Seperti apa guru yang membuat rasa bersalah sehingga murid nanti bisa merasa bersalah? Bagaimana seorang guru juga menjadi teman terhadap seorang siswa? Dan yang keempat yaitu sebagai pemantau atau sebagai monitor. Dan yang terakhir, bagaimana seorang guru mampu menjadi manajer bagi permasalahan siswa. Next, Babi. Yang pertama yang akan kita bahas, penghukum. Kita simak video berikut. Selamat pagi, Bu. Mbak, kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket. Bapak Ibu, itu adalah contoh dari guru yang berada pada posisi sebagai penghukum. Apa saja ciri-ciri dari guru yang sebagai penghukum? Yang pertama, guru tersebut cenderung untuk selalu berkata, patuhi aturan saya atau awas. Dan biasanya dengan kata-kata menghardik. Hukuman verbal maupun fisik, Bapak Ibu, hukuman itu tidak selalu dikatakan dengan disuruh push up atau disuruh lari. Hukuman yang berupa hukuman verbal juga bisa terjadi. Misalnya dikucilkan di kelas atau hardikan-hardikan yang membuat siswa merasa malu dari teman-teman. Kemudian selanjutnya, ciri selanjutnya yaitu berkata kamu selalu saja salah. Dan ada juga selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Dan ini terjadi di beberapa kasus di kelas-kelas, terutama kelas saya yang sering, istimewa murid saya tahun ini. Next. Dampak dari posisi penghukum adalah yang pertama, murid akan menjadi orang yang memiliki rasa pendendam.
baik terhadap teman, karena ada sebagian murid yang sebenarnya tidak melakukan kesalahan karena gurunya diktator, semua dihukum. Sehingga yang tidak merasa melakukan kesalahan dendam kepada temannya, bahkan terhadap gurunya. Yang kedua, murid cenderung membenci guru atau mata pelajaran yang diampu. Biasanya ini terjadi kalau mata pelajaran seperti Bu Afi dan Pak Ahmad ya, di SMP, di SMA yang mata pelajaran. Tetapi kalau guru kelas, insya Allah karena bertemu tiap hari, paling tidak ya Pak Irfan korbannya, guru olahraga. Next, lanjut kita di posisi yang selanjutnya. Kita akan bisa membedakan nanti ketika sudah selesai membandingkan video dan video yang akan diputarkan. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Demikian Bapak Ibu untuk posisi yang lebih halus lagi dari menghukum, yaitu membuat merasa bersalah. Jadi guru yang ada di posisi ini biasanya akan membuat siswa merasa bersalah. Tapi masih ada di satu trap di atasnya menghukum, ada sisi negatif yang perlu kita hindari, yaitu siswa atau guru yang sering dengan ciri-ciri berkata, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Beberapa kali bapak harus memberitahu kamu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat seperti ini. Next, Pak Oban. Dampak yang dihadapi oleh siswa yaitu murid akan memiliki nilai yang buruk pada dirinya sendiri, sehingga murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang yang disayanginya. Next, lanjut di posisi yang lebih enak lagi, yaitu posisi teman. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana. Bapak Ibu, ini posisi yang lebih dekat lagi dengan siswa, yaitu sebagai posisi teman. Jadi posisi menghukum, membuat merasa bersalah, yang lebih nikmat lagi agak ke atas sedikit, yaitu sebagai posisi teman. Di mana posisi teman, pada posisi ini guru mengontrol melalui kegiatan yang persuasif. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor, sehingga siswa mampu meskipun demikian ada sisi negatif yang masih bisa ditimbulkan dari bersikap posisi teman. Lanjut, Babi.
yaitu dampaknya yang ada adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa seperti yang disampaikan oleh Pak Ahmad tadi. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Lanjut, kita bedakan dengan posisi yang selanjutnya sebagai pemantau. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat. Lanjut ke selanjutnya yang sebagai manajer. Nah, posisi yang paling tinggi yaitu sebagai manajer. Kita bandingkan bagaimana cara menyelesaikan masalah dari anak-anak kita. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk Bapak Ibu, demikian 5 posisi kontrol yang bisa kita jadikan acuan atau bandingan. Yang pertama yaitu hukum, membuat merasa bersalah teman sebagai pemantau dan posisi manajer. Bapak Ibu, dari ketiga kelima posisi tersebut tidak menutup kemungkinan terkadang kita harus menjadi teman, kita kadang harus menjadi pemantau. Tujuannya adalah satu, untuk mencapai titik puncak yaitu mampu sebagai manajer. Namun demikian, manajer yang barusan dicontohkan harus ada keyakinan atau kesepakatan yang bisa disepakati sehingga anak yang memiliki masalah dia lebih mengetahui apa yang telah ketidakmampuan dari budaya positif yang dilanggar oleh siswa tersebut. Demikian materi dari saya. Untuk selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih Bu, masih tetap semangat. Dan juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada SDN Sumber Kata 3, yang mana di sini ada Bapak Daeng dan juga Ibu Kepala Sekolah yang tidak bisa hadir karena ada kegiatan di luar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Nah,
pada siang hari ini ketepatan materi yang sudah terakhir yang paling buntut sendiri, paling di dan bahasa Jerman Timurnya seperti itu. Nah, di sini ada segitiga restitusi yang mana mulai dari awal dari budaya positif yang sudah disampaikan dari teman-teman kami dari calon guru penggerak angkatan 7, 6 orang sudah maju dan tinggal yang terakhir saya pribadi sendiri di sini adalah Bambang Adi Romiarto, yang mana ketepatan saat ini unit kerja yang saya tempati adalah SMPN 4 Sukowono di Sumberingin. Nah, baik Bapak Ibu yang berbahagia yang masih tetap semangat, coba minta tolong Bu Afi untuk yang slide selanjutnya. Nah, tadi sudah dijelaskan tadi malam, tadi pagi saya buat restitusi. Ternyata restitusi langsung dibacakan oleh Pak Rosya. Terima kasih Bapak. Rencana saya mau membacakan ini Bapak. Rencana mau saya restitusikan untuk yang ini. Kalau dilanjut itu Bu Afi, kalau dilanjut pasti restitusi yang apa yang sudah dibicarakan oleh Pak Rosya. Lah, ciri-ciri sudah disampaikan oleh Pak Rosya dan saya. Sekali lagi terima kasih Pak Rosya, bukan menyuruh, tidak. Mohon maaf Bapak KS. Jadi itu ya, jadi sudah saya buat. Kalau tadi kan lebih simpel, kalau ini saya baca. Kalau diteruskan lagi sama. Coba restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Saya sudah buat tadi. Nah, ini kalau diteruskan lagi terus dinek aja. Terus itu ada tahap. Nah, terus lah ini yang terakhir. Ini yang terakhir adalah penerapan restitusi pada peserta didik. Itu bisa dilaksanakan dengan penerapan 3 tahap. Yang pertama, kalau menurut Diane Gosen gitu ya. Kalau saya tidak bisa bahasa Inggris, saya bacakan untuk Diane Gosen, Restructuring School Discipline 2001. Yang mana ini untuk memudahkan kita untuk melakukan atau mencarikan solusi untuk peserta didik. Yang mana yang dalam segitiga restitusi, yang itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kenapa dan mengapa? Dan juga setelah distabilkan identitasnya, lalu dilanjutkan dengan validasi tindakan yang salah atau validate de misbehavior. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, yang mana dalam hal ini nantinya pasti berhubungan dengan kesepakatan kelas yang sudah dibuat di awal dan juga keyakinan kelas yang sudah dibuat di dalam kelas. Karena dalam setiap kelas pastinya ada kesepakatan, sehingga kesepakatan melahirkan sebuah keyakinan kelas. Nah, di situ dalam segitiga restitusi, yang pertama untuk menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Di situ ada pastinya ada alasan mengapa melakukan sebuah kesalahan. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang diinginkan oleh murid. Karena dalam hal ini, dalam budaya positif, semuanya tetap kepada siswa atau murid. Yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan kelas, apa yang telah kita sepakati. Jadi seorang murid harus bisa menyepakati dan bisa meyakinkan sebuah kelas tersebut. Dan yang terakhir bisa ditanyakan yang ingin disampaikan oleh siswa atau solusinya. Nah, tahap 1 di situ sudah berbuat salah. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tapi cekut ya berbagi salah. Nah, yang itu tidak ada manusia yang tidak sempurna, itu katanya ya. Yang ketiga, saya merasa melakukan kesalahan seperti itu.
dan kita bisa menyelesaikan masalah tersebut. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Jadi kita tidak menyalahkan siswa, tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Dan kamu berhak kamu menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri. Jadi selain orang lain, kita harus bisa menjadi teman bagi untuk kita sendiri. Coba dilanjut dulu. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Di situ ada beberapa ucapan atau ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan oleh seorang guru. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Contohnya tadi sudah disebutkan makan di kelas. Siswa bisa membuang sembarangan di dalam kelas. Akan tetapi yang dilakukan siswa adalah diletakkan di kolong meja. Itu bisa lebih buruk dari itu lagi. Bisa ditaruh di dalam saku, apalagi beli colok bisa kelebihan. Nah, betul. Yang berikutnya kamu pasti punya alasannya kenapa kok bisa makan di kelas, kenapa bisa terlambat dan sebagainya. Masalah pada siswa bukan hanya satu, ternyata banyak yang pernah kita lakukan. Dan kita secara tidak sengaja kita pernah menghadapi masalah tersebut dan juga pernah memberikan solusi, akan tetapi tidak sampai kepada dalam 5 yang tadi, tidak sampai pada manajerial, hanya sampai ke pemantau saja. Kita pernah melakukannya tanpa kita sengaja, tanpa kita sadari. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan dari kesepakatan yang sudah dibuat di kelas. Barulah kita akan menanyakan keyakinannya apa dan untuk kedepannya seperti apa, maunya seperti apa. Setelah disepakati baru terjadilah akan terdapat solusi yang sudah didiskusikan antara guru dan juga dengan siswa. Mungkin itu saja dari saya, mulai dari awal dari pemaparan materi satu demi satu. Apabila dari kami ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Monggo Bu Eli. Terima kasih. Demikian tadi materi budaya positif yang telah dipaparkan oleh rekan-rekan kami CGP Angkatan 7 kelas 48. Terima kasih telah memaparkan sehingga yang hadir pada hari ini bisa mendapatkan wawasan tentang keyakinan kelas dan budaya positif di lingkungan sekolah kita dan bisa diterapkan di lingkungan sekolah kita masing-masing. Nah, itu beberapa contoh yang dari SD, dari SMP juga SMA. Jadi juga di sini kami bisa sampaikan di taman kanak-kanak juga dibudayakan hal seperti itu. Namun seperti tadi yang dikatakan Bu Abi, kami dengan cara belajar, bermain sambil belajar melalui lagu-lagu, permainan dan lain sebagainya. Seperti ini, sedikit saya akan bernyanyi tentang apa yang saya ajarkan di taman kanak-kanak. Sesama teman saling menyayangi, sesama teman saling mengasihi, cantik perilaku, halus budi pekerti, itu perintah ilahi. Itu salah satunya keyakinan kelas yang bisa saya berikan secara berulang-ulang kepada anak-anak. Karena kalau kami mempraktekkan segitiga restitusi, kalau di taman kanak-kanak saya ditinggal lari. Ya, baru ditanyakan kenapa kamu terlambat. Menang makututku. Kalau misalnya bagaimana kamu mengenal ini, anak-anak lari. Diberi video saja, itu kadang lari. Kalau mau di video secara resmi, kita sudah pakai skenario yang tepat, itu anak-anak lari. Tapi kalau sudah dihadapkan begini, ayo
video be bunda, ayo sama bunda foto tua pas sabar ke internet itu langsung aktif gini bu, ya oke temen gitu. Itulah kalau di tangan anak-anak gitu. Jadi kita praktekkan nanti untuk segitiga restitusi kita fleksibel saja. Mungkin yang bisa secara teratur itu di SMP atau di SMA. Tapi kalau di anak-anak SD dan TK, pembiasaan budaya positifnya sambil bermain. Nah, tibalah saatnya pada saat sesi tanya jawab. Monggo dipersilakan buat Ibu dari peserta bisa menanyakan bagaimana budaya positif atau mungkin ada yang perlu ditambahkan di sini, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaiannya dari awal sampai akhir. Alhamdulillah kami selaku Dewan Guru di SDN Jember Ketika banyak tambahan wawasan. Mungkin situasi dari lembaga tidak sama, terutama lembaga kami ini memang banyak kekurangan, terutama untuk pengetahuan anak kalau di SD ini kurang, sehingga tidak bisa menerapkan semua 100% yang dari awal disampaikan. Mungkin ada solusi atau tambahan-tambahan yang lebih mengena pada anak kita. Itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak siapa? Bapak Kusandi. Monggo untuk teman-teman IGP yang bisa menanggapi ini Bapak Pak Rosian, monggo. SD. Ini yang pengalaman jadi kepala sekolah juga Bapak ini penulis wawasannya lebih dari monggo. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Jadi setiap lembaga itu pasti memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Setiap guru juga memiliki strategi sendiri-sendiri. Pintar-pintar kita Bapak untuk menghadapi suatu permasalahan. Ya. Jadi apa yang disampaikan teman-teman ini tadi itu adalah pengetahuan kami yang kita dapatkan di pendidikan guru penggerak. Namun saya yakin ya untuk pengaplikasiannya itu masih memerlukan waktu lagi ya. Mungkin kita tidak bisa serta-merta mempraktekannya langsung di lembaga kita karena untuk mempraktekannya juga kita membutuhkan pengetahuan yang lebih. Seperti Bapak tadi menyampaikan untuk yang lebih konkret ya kita bisa menanamkan mungkin kebaikan-kebaikan Pak, kita berikan nasihat-nasihat ya, jadi kita tanamkan nilai-nilai luhur kepada diri siswa kita sehingga dengan nilai-nilai luhur itu mereka bisa menjadi pribadi yang berkarakter, yang memiliki tujuan sehingga nantinya timbul kesadaran pada diri sendiri untuk berbuat baik. Mungkin seperti itu Pak. Tapi tentu saja memang melakukan atau menggali kesadaran pada diri, terutama anak SD ini tidak bisa serta-merta seperti itu, harus dilalui atau melewati pembiasaan-pembiasaan. Insya Allah dengan pembiasaan-pembiasaan seperti 5S dengan budaya positif itu tadi bisa menimbulkan karakter yang kuat pada diri siswa. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Permasalahan saya sendiri ya sebagai guru olahraga, karena saya ini ngajarnya full selama 1 minggu, yaitu 7 hari, 6 hari di SD dan 1 harinya di MK. Jadi seperti itu. Cuman permasalahan saya cuma satu, yaitu anak yang berkebutuhan khusus. Yang berkebutuhan khusus ini istilahnya bahasa Maduranya gede. Bukan masalah lain-lain.
sudah saya terapkan seperti pendekatan, yang seperti juga yang dikatakan Pak Wahid sebagai teman juga sudah pernah. Tapi masih tetap aja apa itu memang karena sifat atau karakter anaknya memang seperti itu, sampai saya itu bilang pada guru yang lebih senior, Bu, mohon maaf Bapak, termasuk guru kepala sekolah saya yang ada di sana, saya tidak bisa mengatasi anak. Mohon solusinya yang seperti apa? Ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ibu Afi saya dibantu. Kalau dijawab sama temannya sendiri, ini ketika pengalamannya di SMA itu kan banyak anak yang luar biasa. Mungkin bisa diterapkan di SD. Enggak, pendapatnya. Ternyata temannya tidak mampu juga. Saya ingin bertanya semampu saya. Artinya pengalaman yang sudah saya terapkan di SMA. Kalau saya bercerita yang versi SMA, Pak. Ya, SMA pun banyak yang berkebutuhan khusus katanya. Dan itu luar biasa. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, alhamdulillah selama ini kok saya itu selalu menjadi pilihan siswa. Artinya tempat curhat begitu. Memang harus meluangkan waktu, karena anak itu sebenarnya hanya satu, ingin didengar. Itu hanya ingin didengar. Jadi saya sebagai guru berusaha untuk mendengar, apa sih Le, apa sih. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yang saya lakukan adalah observasi, Pak. Sebenarnya anak ini apa sih kebutuhannya? Ya tadi, apa kebutuhan kesenangan, penguasaan, atau apa tadi? Ya, apa survive dan kasih sayang. Nah, apa kebutuhan anak ini? Itu yang harus kita observasi terlebih dahulu, baru kita cari solusi. Juga sering melakukan home visit. Saya pun juga begitu. Jadi sering saya melakukan home visit. Ini anak kenapa sih saya punya siswa? Dia selalu terlambat, Bapak Ibu. Tapi kelihatan baik, tapi terlambat terus. Saya observasi, ternyata rumahnya itu jauh sekali di tengah hutan. Saya baru tahu itu siswa saya ada yang sejauh itu. Di Bersalak, Pak, tahu Bersalak ya? Bersalak Curoju, Mbak, Curoju masih masuk. Jadi dia berangkat tuh setengah enam. Saya observasi, datang saya ke sana, Pak, sekalian nyari pankes gitu. Ya, guru yang lain tidak tahu, Pak. Guru yang lain tidak tahu dan tidak menyempatkan. Nah, saya menyempatkan, sekalipun saya bukan guru BK, saya menyempatkan karena saya orangnya suka jalan, bergerak ongku kalau saya, Pak, bergerak dekat jalan. Nah, datang ya, Pak. Oh, ternyata masalahnya di sini. Masalahnya jarak dia yang jauh, sepeda dia yang kurang memadai begitu. Oh, ternyata ini masalah dari anak ini. Jadi setelah observasi, setelah kita lakukan home visit, kita mulai melakukan pendekatan. Akhirnya kita ikut dulu maunya anak ini apa. Kalau saya biasanya seperti itu, Pak. Baru nanti setelah terjadi pendekatan, baru kita bisa menjadi orang yang didengar. Karena rata-rata anak-anak tidak mau mendengarkan kita kalau kita bukan pendengar yang baik. Jadi kita pendengar yang baik dulu sudah, tampung sudah, ayo tampung. Baru nanti dia akan mau mendengar kita. Karena rata-rata anak-anak yang seperti itu tidak mau mendengar gurunya, Pak. Bahkan dipanggil guru BK waktu itu mau. Baru saya suruh, Mas, kamu juga guru BK mau akhirnya. Itu sih selama ini yang saya lakukan, Bapak. Kemudian membuat keyakinan itu memang benar. Di sekolah saya itu setelah pandemi luar biasa perubahannya. Setelah pandemi, ternyata pandemi itu mengembalikan sekolah ke titik nol. Jadi disiplin itu sudah jauh tertinggal. Rambut sudah model-model sembarang, make apa-apalah begitu ya, digaris-garisi sembarang.
intinya sudah mulai menurun sekali. Nah, akhirnya setelah program guru penggerak tadi Bapak Ibu, kita buat kesepakatan bersama. Jadi peraturan, kalau di SMA nggak bisa kalau nggak ada peraturan memang Pak. Jadi sedikit bertolak belakang, tapi peraturan yang kita buat adalah peraturan satu yang ramah anak. Ya, yang ramah anak, tidak ada bullying, tidak ada rasis, tidak ada body shaming dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, disepakati bersama. Jadi disepakati bersama agar mereka juga bertanggung jawab. Jadi tidak boleh kita buat peraturan yang kita hanya sebagai pembuatnya, tapi disepakati bersama, nanti ditandatangani bersama, saling memiliki. Inilah peraturan yang kita yakini, baru mereka bisa menerapkan dengan baik. Dan alhamdulillah itu berefek. Memang susah, mengawali sesuatu memang susah Bapak Ibu. Nah, satu lagi, kerjasama, kolaboratif antar guru, itu penting. Tidak bisa kita berdiri sendiri, mentang-mentang Pak Fawaid CGP-nya gitu, hanya Pak Fawaid saja, yang lain masa bodoh, tidak bisa. Tidak bisa Bapak Ibu. Jadi sekolah ini apa kata kolaboratif, kita bersama, karena milik bersama. Jadi tidak bisa satu orang ketat, yang lain tidak, itu tidak bisa. Jadi memang harus bersama-sama, tertatih-tatih, sama-sama merangkak begitu untuk memperbaiki sekolah menjadi yang lebih baik, terutama mengatasi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Bagi saya bukan berkebutuhan khusus, saya panggilnya itu anak yang kelebihan energi. Iya, tidak ada anak nakal, adanya anak kelebihan energi. Jadi bagaimana kita bisa menyalurkan energi itu pada hal-hal yang positif, begitu Pak. Bagaimana? Apa cukup atau masih kurang? Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin dengan jawaban dari pengalaman-pengalamannya Bu Afi bisa diterapkan sedikit demi sedikit. Jadi kalau misalnya kita hari ini langsung terapkan, langsung nyata apa aksi nyatanya kelihatan, itu berarti justru dipertanyakan. Nanti anak-anak ini diancam gitu ya. Jadi biar alami, biar waktu yang akan menjawab, tapi tetap sebagai guru harus mengupayakan yang terbaik untuk anak-anak. Terima kasih dan jawabannya. Kemudian ada lagi yang bisa ditanyakan di sini? Apa sudah pas? Oke, sudah. Alhamdulillah. Selanjutnya kami minta tolong dari peserta untuk memberikan kesan dan pesan dari apa yang kita lakukan hari ini, apa yang jenengan dapatkan. Dari peserta, monggo siapa yang bisa membantu kami di sini? Mungkin Mbak Is? Oke, monggo. Testimoni ya, untuk testimoni kita. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan pesan dan kesan. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh penyelenggara calon guru penggerak. Dari acara ini saya khususnya sebagai guru baru, guru pendatang baru yang baru terjun ke dunia pendidikan, saya di sini banyak mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya. Terutama saya sebagai guru kelas 1 yang dimana anak-anaknya istimewa. Betul kata Ibu Afi tadi, kelebihan energi. Meskipun anak-anak kelas 1 ini kecil-kecil ya anak-anaknya, tapi energinya itu luar biasa. Mungkin itu saja kesan dan pesan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu calon guru penggerak. Itu saja dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih. Alhamdulillah apabila kehadiran kami di SDN Sumber KTM 43 ini memberikan manfaat kepada guru-guru di sini.
dan terutama yang hadir pada hari ini mendapatkan pengalaman-pengalaman baru dari sharing-sharing materi dan sharing-sharing pengalaman. Baiklah, untuk melengkapi acara kita pada hari ini, saya mohon Bapak Ahmad Zainullah untuk memimpin doa agar pertemuan hari ini menjadi barokah dan memberikan kemudahan-kemudahan bagi kita semua untuk menerapkan keyakinan kelas juga budaya positif di lembaga kita masing-masing. Kepada Pak Zainullah, silakan. Terima kasih. Mohon izin, kami di sini akan memimpin doa dengan cara agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, sholih wal fatihah. Alhamdulillah, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Sebelum saya tutup acara ini, saya akan membacakan tentang budaya positif di sekolah, ialah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang diterapkan di sekolah yang berpihak pada anak, agar siswa berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Adapun tujuan dari budaya positif adalah mewujudkan siswa yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Dan yang perlu digarisbawahi, semua kegiatan mengacu kepada ramah anak. Dalam hal ini, guru pemegang peranan menjadi sentral contoh bagi lingkungan sekolah yang lainnya. Demikian demi acara telah kita lalui bersama. Saya atas nama pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Dan satu lagi, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.